hari ini kita mau mempelajari pelajaran Bahasa Indonesia Bab 506 pelajaran 3.2 yang berjudul Tanda Baca. Tujuan pembelajaran ini, kamu mampu memahami penggunaan beberapa tanda baca yang sering ditemukan dalam bacaan. Kemudian, kamu juga mampu menyusun kalimat menggunakan ejaan yang benar dan penggunaan tanda baca yang tepat. Ayo kita mulai pelajaran ini. Mari kita simak semua tanda baca yang sering kita temukan dalam bacaan. Pertama, pemakaian huruf kapital. Dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Contoh, dia pergi sekolah. Huruf D pada dia sebagai kata pada awal kalimat ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Kemudian, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Contoh, adik bertanya, kapan kita pulang? Dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti Tuhan. Contoh, Tuhan yang Maha Esa. Pakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang, atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Contoh, Presiden Joko Widodo. Dipakai sebagai huruf pertama nama orang. Contoh, Andi Setiawan. Untuk huruf A dan huruf S digunakan huruf kapital. Dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contoh, bahasa Indonesia. Dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. Contoh, bulan Desember. Dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya, Kepulauan Seribu. Dipakai sebagai huruf pertama nama negara, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, serta dokumen resmi. Contoh, Republik Indonesia. Dipakai sebagai huruf pertama bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, serta dokumen resmi. Contoh, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Pakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua kata ulang sempurna. Di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan, kecuali kata seperti di, ke, dari, yang, untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Contohnya, novel, pitung, tujuh, cerdik. Dipakai sebagai huruf pertama singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Contoh, Tia Sari SE. Dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang dipakai dalam penyapaan dan pengacuan. Contoh, besok Tante Rina datang ke rumah. Tante Rina untuk T dan R digunakan huruf kapital. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Anda. Contoh, sudahkah Anda mengerti? Setelah mempelajari pemakaian huruf kapital, sekarang kita akan mempelajari pemakaian huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contoh, surat kabar Media Indonesia. Ia juga dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Contoh, nama ilmiah buah mangga adalah Mangifera indica. Pemakaian tanda titik. Dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contoh, saya tinggal di Bogor. Ia juga dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, itisar, atau daftar. Contoh, A titik makhluk hidup. Dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu dan jangka waktu. Contoh, pukul 10.30 menit.
dipakai di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya dan tanda seru, dan tempat terbit dalam daftar pustaka. Contoh, Sitompul.Pahae.1980. Untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Contoh, 3.500 bibit pohon cengkeh, 3.500 bibit pohon cengkeh. Pemakaian tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contohnya, Niar membeli anggur, jeruk, dan mangga. Ia juga dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan. Contohnya, Desi ingin membeli mobil tetapi uangnya belum cukup. Dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. Contohnya, jika ada yang ikut serta, saya juga akan ikut. Dipakai untuk memisahkan kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, dan kasihan, atau kata-kata yang digunakan sebagai sapaan seperti bu, dik, atau mas dari kata lain yang terdapat dalam kalimat. Contohnya, oh, benarkah? Wah, bagus sekali. Dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Contohnya, Saudari Jenny, Jalan Prapanca, Kelurahan Kemang, Jakarta Selatan 16720. Kita telah mempelajari pemakaian huruf kapital, huruf miring, tanda titik, dan tanda koma. Pemakaian tanda-tanda baca ini haruslah dipahami. Baiklah anak-anak, sekarang waktunya kita mengerjakan latihan yang terdapat dalam buku kegiatan 3.2 yang berjudul Tanda Baca. Selamat bekerja ya!